Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Iqbal dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Farah Hikmanur Safana, perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjadi moderator dan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Dan rekan saya Dina Hidayatul Umma sebagai notulen. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, untuk penyajian materi akan dijelaskan oleh kelompok 3. Kepada kelompok 3, apakah sudah siap? Baik, sudah, saya izin share screen. Baik, layar dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai bisnis to bisnis dari Koirul Fast Frozen Food. Bisa di next slide. Dari kelompok 3 sendiri ada beberapa anggota. Yang pertama saya sendiri ada Felin Punyalita dengan NIM 578. Lalu ada rekan saya yang lain, Maura Alia dengan NIM 592, Tiara Dewi dengan NIM 690, Risma Melenisa dengan NIM 729, dan Alvin Sukawati dengan NIM 809. Bisa di next slide. Latar belakang dari bisnis sendiri yaitu bisnis to bisnis adalah bentuk transaksi yang dilakukan antar bisnis seperti sebuah perusahaan dengan perusahaan lainnya. Pada dasarnya, B2B berbeda dengan jenis bisnis yang biasa ditemukan. Jika biasanya sebuah bisnis menjual produk atau jasa langsung ke pelanggan atau B2C, business to consumer, maka B2B menjual produk atau jasanya ke sesama bisnis. Nah, perusahaan B2B sendiri adalah perusahaan yang menawarkan hal-hal yang dibutuhkan bisnis lain untuk beroperasi dan tumbuh. Perusahaan B2B juga memiliki target pelanggan yang sama sekali berbeda. Mereka menawarkan bahan mentah, suku cadang jadi, atau layanan yang dibutuhkan bisnis lain untuk beroperasi dan mendapatkan untung. Sehingga model bisnis ini bisa melibatkan produsen, grosir, dan pengecer. Namun, B2B bukanlah bentuk model bisnis yang kaku. Kenyataannya banyak sekali perusahaan yang mengkombinasikan antara bisnis B2B dan juga B2C. Misalnya saja, sebuah perusahaan otomotif dapat menjual produk mobil kepada konsumen dan bisa juga menjual beberapa komponen seperti mesin kepada perusahaan otomotif lainnya. Dan hal yang mencolok dari bisnis ini yaitu siklus penjualan dan pembelian berlangsung lebih lama. Hal ini dapat disebabkan karena jumlah produk yang banyak atau hubungan transaksi yang luas, seperti antar negara atau antar provinsi. Oleh karena itu, proses penjualan dalam bisnis B2B ini terbilang cukup kompleks dan berbeda. Bisa di next slide. Nah, bisnis B2B yang kami ambil yaitu bisnis B2B dari Koirul Fast Frozen Food. Koirul Fast Frozen Food sendiri merupakan sebuah usaha yang berbentuk outlet yang menyediakan berbagai macam frozen food. Koirul Fast Frozen Food menyediakan bakso, sosis, nugget, dan berbagai macam frozen food lainnya. Koirul Fast Frozen Food berlokasi di Jalan Jogoyudo, nomor 220 Bliber Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Dari Koirul Fast Frozen Food bisa digambarkan melalui analisis SWOT seperti berikut. Yang pertama ada strength. Strength dalam bisnis ini yaitu yang pertama, salah satu bisnis B2B yang ada di daerah ini dan lokasinya strategis. Lalu yang kedua, harga frozen food di toko ini jauh lebih terjangkau dan kualitas terjamin karena diambil dari pabriknya langsung. Lalu yang ketiga, selalu ada diskon setiap tahun untuk hari-hari besar tertentu. Lalu yang keempat, toko yang menyediakan berbagai macam frozen food dengan lengkap. Lalu yang kelima, dapat menjangkau daerah di Jawa Timur maupun di beberapa kota di luar Jawa seperti Mataram, Bali, dan Lombok. Yang kedua ada weakness dalam bisnis ini yaitu yang pertama, banyaknya permintaan dari pelanggan namun persediaan barang pabrik tidak mencukupi. Lalu yang kedua, keterlambatan pengiriman barang pada hari besar karena sulit mencari tiket kapal.
Yang ketiga, terjadi kerusakan tak terduga pada transportasi saat melakukan pengiriman barang. Yang keempat, adanya cacat produk pada saat melakukan pemindahan barang dari transportasi satu ke transportasi lainnya. Yang ketiga, ada opportunity. Opportunity dalam bisnis ini yaitu yang pertama, memberikan keuntungan yang cukup besar. Lalu yang kedua, prospek dan peluangnya cukup besar untuk dikembangkan karena semua orang membutuhkan bahan-bahan pangan yang instan. Yang ketiga, bisnis ini merupakan bisnis yang dikelola oleh keluarga. Lalu yang keempat, bisnis ini memiliki jangkauan daerah yang luas. Lalu yang terakhir ada trade. Trade dalam bisnis ini yaitu banyaknya pesaing baru yang menawarkan harga yang lebih rendah dan persaingan dalam pemasaran yang semakin kuat. Next. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah kerangka manajemen sebuah bisnis yang dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis akan dijalankan. Adapun bisnis model kanvas yang diterapkan dalam Choiroul Fast Frozen Food antara lain, yang pertama ada key partners. Key partners dalam bisnis ini adalah pabrik frozen food dan outlet frozen food. Yang kedua ada key activities. Key activities dalam bisnis ini adalah finansial seperti modal. Lalu ada human seperti karyawan dan supir. Dan yang terakhir ada fisik seperti pick up, truk pendingin, dan produk frozen food. Lalu yang keempat ada value proposition. Value proposition dalam bisnis ini seperti bisa dikirim langsung ke alamat outlet klien, harga terjangkau, variasi produk frozen food, pelayanan responsif dan cepat, dan pengiriman seminggu sekali. Lalu yang kelima ada customer relationship. Customer relationship dalam bisnis ini adalah promosi sosial media, menyebarkan brosur, mempertahankan kualitas produk, dan memperbanyak varian produk. Lalu yang keenam ada channel. Channel dalam bisnis ini adalah media sosial. Lalu ada website Choiroul Fast Frozen Food, berupa landing page, dan penjualan langsung. Yang ketujuh ada customer segment. Customer segment dalam bisnis ini adalah orang dewasa dan pemilik outlet. Lalu yang kedelapan ada cost struktur. Cost struktur dalam bisnis ini adalah biaya transportasi, biaya administrasi, biaya promosi, biaya tiket perjalanan, gaji karyawan, dan biaya reparasi kendaraan. Lalu yang kesembilan ada revenue stream. Revenue stream dalam bisnis ini adalah modal usaha dan pendapatan penjualan frozen food pada outlet. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh konsen. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sales funnel yang diterapkan oleh Choiroul Fast Frozen Food. Secara umum, sales funnel adalah saluran penjualan yang dilalui pelanggan ketika akan membeli suatu produk. Hal ini merupakan salah satu strategi untuk mengarahkan pembeli melalui tahap demi tahap agar bisa tertarik. Ini ada kendala jaringan. Maaf Pak, ini kayaknya ada kendala jaringan yang share screen. Ya baik, saya ulangi. Secara umum, sales funnel adalah saluran penjualan yang dilalui pelanggan ketika akan membeli suatu produk. Hal ini merupakan salah satu strategi untuk mengarahkan pembeli melalui tahap demi tahap agar bisa tertarik dengan barang jualan Anda, mulai dari hanya sekedar melihat promo hingga terjadinya closing atau pembelian. Sales funnel memiliki beberapa komponen dan sales funnel yang diterapkan oleh Choiroul Fast Frozen Food yaitu yang pertama ada awareness.
Pada tahap ini, calon customer mulai sadar akan kebutuhan bahan pangan instan yang berkualitas seperti frozen food yang disediakan oleh Koirul Fast Frozen Food. Informasi ini bisa didapatkan oleh calon customer melalui media sosial dan website yang disediakan oleh Koirul Fast Frozen Food. Lalu interest. Pada tahap ini, calon customer telah membeli produk frozen food di Koirul Fast Frozen Food. Dan di tahap ini, Koirul Fast Frozen Food harus mampu mempublikasikan produk yang secara garis besar, namun dengan cara yang tidak agresif. Informasi yang dipublikasikan meliputi produk yang dijual beserta harga-harga produk Koirul Fast Frozen Food. Selanjutnya ada consideration. Pada tahap ini, setelah mendapatkan beberapa informasi mengenai produk-produk Koirul Fast Frozen Food, calon customer akan mempertimbangkan apakah akan membeli produk-produk frozen food di Koirul Fast Frozen Food atau tidak. Kemudian ada evaluation. Pada tahap ini, calon customer mengevaluasi informasi yang diketahuinya mengenai produk Koirul Fast Frozen Food dengan cara melakukan perbandingan dengan produk dan bisnis lain. Dilanjut dengan decision. Pada tahap ini, calon customer membuat keputusan untuk membeli frozen food di Koirul Fast Frozen Food dan mulai menyiapkan apa saja produk yang ingin dibeli di Koirul Fast Frozen Food. Lalu untuk meyakinkan customer, strategi yang dilakukan oleh Koirul Fast Frozen Food adalah menginformasikan harga-harga produk beserta diskon atau promo yang tersedia di hari besar tertentu. Dan yang terakhir ada purchase. Pada tahap ini, calon customer memutuskan kebutuhan apa saja yang akan dibeli dan melakukan pembelian produk di Koirul Fast Frozen Food, sehingga menjadi pelanggan tetap. Next. Lead funnel atau copywriting. Copywriting adalah salah satu teknik seni penulisan yang bertujuan untuk mendapatkan respon dari pembacanya. Media dalam copywriting tidak hanya dalam bentuk tulisan saja, tetapi bisa juga menggunakan gambar ataupun video. Dan copywriting yang ditetapkan oleh Koirul Fast Frozen Food yaitu kualitas baik dan rasa terlezat Koirul Fast Frozen Food solusinya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pemasaran website. Website marketing adalah promosi strategis situs web untuk mengarahkan traffic atau relevan ke situs tersebut. Target sasarannya untuk menarik orang yang mungkin tertarik dengan suatu produk atau layanan perusahaan tertentu. Lebih banyak traffic yang datang ke situs web Anda, lebih banyak peluang untuk mendapatkan posisi nilai Anda di depan calon pelanggan. Sebagian tujuan dari strategi website marketing adalah untuk mendapatkan peringkat teratas di halaman hasil mesin pencari SERP melalui penerapan teknik pengoptimalan mesin pencari atau SEO, pemasaran konten, media sosial, serta upaya digital dan offline lainnya. Berikut adalah website dari Koirul Fast Frozen Food. Next. Pemasaran sosial media. Sosial media marketing adalah proses marketing yang dilakukan lewat media sosial. Biasanya media sosial yang digunakan adalah Facebook, Instagram, atau Twitter. Namun bisa lebih luas. Menurut HubSpot, sosial media marketing adalah sebuah aksi pembuatan konten. Konten inilah yang nantinya akan menarik perhatian masyarakat. Berikut adalah sosial media dari Koirul Fast Frozen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tim bisnis digital di Koirul Fast Frozen Food. Untuk yang pertama ada bagian dari content creator, di mana content creator itu merupakan sebutan bagi seorang yang melahirkan berbagai materi konten, baik berupa tulisan, gambar, video, suara, maupun gabungan dari 2 atau lebih materi. Nah, untuk kelompok kami sendiri yang sebagai penanggung jawab di bagian content creator yaitu Velin dan juga Maura. Kemudian yang kedua yaitu traffic maker, yaitu sebutan bagi seorang yang membuat konten tersebut meledak dan viral, dan juga mendatangkan pengunjung sebanyak-banyaknya dari konten yang telah dibuat.
untuk yang sebagai traffic maker dari kelompok kami yaitu Tiara Dewi. Kemudian yang ketiga, delivery. Delivery ini merupakan seseorang yang melayani segala pertanyaan dari pelanggan. Dan juga yang membuat prospek closing produk, selain itu tugasnya juga membuat bagaimana data prospek tersebut terus repeat order. Delivery ini juga meliputi orang yang mempacking dan juga melakukan pengiriman dari produk kami. Untuk penanggung jawabnya yaitu dari Risma. Kemudian yang terakhir ada finance atau tugasnya mengecek apakah transferan ini sudah masuk, termasuk pembayaran iklan dan juga membuat laporan keuangan bisnis dari Koirul Fast Frozen Food. Untuk penanggung jawabnya di sini ada saya sendiri yaitu Alvin. Baik, untuk selanjutnya yaitu jadwal rencana aktivitas dari Khairul Fast Frozen Food sesuai yang sudah ditugaskan di program di mata kuliah digital business ini. Untuk yang pertama dari website landing page sendiri dari saya yaitu mengedit dan mengupload link, kemudian konten promosinya ada landing page dari saya sendiri, kemudian foto dan video Maura, konten testimoni dari Maura yaitu mengambil gambar dan video di lokasi serta mengedit hasil foto dan videonya. Lalu untuk yang bertugas di bagian sosial media atau di bagian promosinya itu ada Risma, Velin, dan juga Tiara. Masing-masing untuk di Instagram ada dari Risma, lalu di Facebook ada dari Velin, kemudian di YouTube dan TikTok ada dari Tiara Dewi. Lalu yang terakhir ada aktivitas marketing atau marketplace. Di sini ada marketplace dan affiliate marketing. Untuk marketplace-nya dari Velin menyediakan mencari tempat usahanya, kemudian affiliate marketingnya dari Risma yaitu membantu memasarkan produk mereka kepada calon pembeli. Nah, ini ada beberapa lampiran bukti dari hasil yang sudah kami kerjakan. Yang pertama ada bisnis model kanvasnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya di awal tadi yang meliputi key partners, key activities, key resource, lalu value proposition, kemudian customer relationship, channel-nya, lalu customer segment, cost structure, sama yang terakhir revenue stream. Kemudian ini merupakan sales panelnya juga yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Lalu yang terakhir ini terkait media promosi kami. Yang pertama untuk copywriting-nya. Lalu yang kedua ada poster. Dan yang ketiga ada brosur. Untuk selanjutnya mungkin dari rekan saya bisa menampilkan terkait videonya. Dan juga landing page. Ya, mungkin untuk selanjutnya terkait landing page-nya dari rekan saya bisa disetting. Baik, ini untuk terkait landing page-nya di halaman pertama ini pengenalan mengenai produk dan juga alamat dari lokasi Fast Frozen Food-nya. Lalu bagian produk, mungkin bisa dibuka yang produknya.
yang produk B. Nah, ini yang bagian produknya, jadi ini ada isi dari yang dijual di Koirul Fast Frozen Food. Serta kami juga menampilkan brosur yang sudah kami buat. Untuk yang terakhir di bagian more infonya mengenai sosial media dan juga kontak person yang bisa dihubungi oleh pelanggan. Ya, mungkin bisa diturunkan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sesi selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Untuk masing-masing perwakilan kelompok bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom chat Zoom ya. Baik, di sini sudah ada 7 pertanyaan, sudah lengkap dari setiap perwakilan kelompok. Saya persilakan untuk rekan penyaji menjawab pertanyaan yang sudah tertera di kolom chat Zoom. Bagaimana rekan penyaji? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nazila. Tadi pertanyaannya, bagaimana strategi terhadap bisnis frozen food kelompok penyaji jika banyaknya pesaing dagang menawarkan harga yang relatif rendah? Banyaknya para pesaing dagang yang menawarkan harga yang relatif rendah itu memang tantangan bagi seorang bisnis. Maka bagi seorang bisnis tentunya perlu strategi agar bisa menyaingi pelaku bisnis lainnya yang menawarkan harga yang lebih relatif rendah. Yaitu dengan cara yang pertama, Koirul Fast Frozen Food ini memberikan banyak diskon atau bonus jika para konsumen membeli frozen food lebih dari 10. Jadi konsumen dan Koirul Fast Frozen Food ini sama-sama untung. Dari konsumen bisa mendapatkan untung karena diskon atau bonus, dan Koirul Fast Frozen Food juga sama untungnya karena konsumen telah membeli frozen food dengan jumlah yang banyak. Lalu Koirul Fast Frozen Food tentunya juga memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan dengan melakukan pelayanan secara ramah, cepat dan tanggap dan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan agar pelanggan tersebut tetap betah dan merasa diperlakukan spesial dari Koirul Fast Frozen Food. Seperti itu, apakah sudah jelas, Nazila? Baik, sudah jelas, Risma. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Dewi Kartika. Pertanyaannya, hal apa saja yang menjadi karakteristik dari B2B? Ada beberapa hal yang menjadi karakteristik dari B2B, yaitu adanya bentuk kerjasama atau hubungan jangka panjang dengan bisnis lain. Lalu model bisnis yang terbentuk dalam B2B adalah atas dasar kebutuhan, di mana suatu perusahaan dapat memenuhi permintaan dari bisnis lainnya, baik berupa alat atau bahan baku. Lalu karakteristik
B2B selanjutnya ditandai dengan kerjasama yang terbentuk karena sudah saling mengetahui proses bisnis atau informasi antar satu sama lainnya. Kemudian membutuhkan proses waktu yang cukup lama juga menjadi salah satu karakteristik B2B. Hal ini disebabkan karena penawaran yang diajukan umumnya perlu melalui beberapa tahapan pengajuan. Bagaimana Dewi Kartika? Ya, sudah jelas. Terima kasih, Tiara. Halo, moderator, bagaimana? Bisa dilanjut? Iya, bisa dilanjut untuk penyaji menjawab pertanyaan di kolom chat Zoom. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Oka Bekti, yaitu apakah bisnis ini merupakan kombinasi bisnis B2B dan juga B2C, ataukah hanya B2B saja? Apabila kombinasi, bagaimana bentuk kombinasi pada bisnis ini? Bisnis ini sebenarnya bisnis B2B karena bisnis ini menjual produk ke bisnis lain. Namun terkadang apabila ada stok barang yang tersisa, pemilik bisnis itu biasanya berinisiatif menjualkan barang tersebut langsung kepada konsumen. Dan konsumen ini biasanya orang-orang terdekat seperti di dekat gudang pemilik bisnis. Dan jadi terkadang mengombinasikan bisnis B2B dan B2C, namun melihat stok barang dulu seperti itu. Bagaimana, Oka? Apa sudah terjawab? Baik, Felin, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk penyaji bisa langsung saja ya menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Tajunisa. Pertanyaannya, bagaimana cara Coiro Fast Frozen Food mempertahankan loyalitas pelanggan di tengah maraknya pesaing? Jadi usaha yang dilakukan oleh Coiro Fast Frozen Food untuk mempertahankan loyalitasnya yaitu dengan cara yang pertama adalah memahami perilaku dari konsumen atau consumer behavior, karena sifat dari pelanggan berbeda-beda. Cara mudahnya dengan mengamati informasi mengenai produk apa yang paling sering dibeli oleh pelanggan tersebut dan frekuensi mereka membeli produk tersebut. Lalu yang kedua dengan meningkatkan kualitas pelayanan, karena dengan pelayanan yang baik dapat membuat pelanggan merasa nyaman dan melakukan repeat order. Lalu yang terakhir ada menawarkan diskon atau promo khusus, misalnya memberi promo khusus di hari-hari besar tertentu. Bagaimana Tajun, apakah sudah terjawab? Sudah, Tiara, terima kasih. Untuk kelompok penyaji bisa langsung menjawab pertanyaan selanjutnya saja ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Febri. Bagaimana cara untuk menanggapi permasalahan banyaknya permintaan dari pelanggan sehingga menimbulkan persediaan yang tidak mencukupi. Karena hal tersebut dapat menimbulkan hilangnya minat customer pada produk Anda. Jadi, cara untuk mengatasi masalah tersebut yaitu kami akan menyediakan open PO. Untuk pelanggan setia kami akan memberikan informasinya langsung melalui WhatsApp. Dan untuk pelanggan yang baru, kami akan memberi informasi open pre-order melalui sosial media kami. Dengan begitu, kami akan menyesuaikan stok sesuai dengan jumlah pesanan yang diinginkan pelanggan. Seperti itu. Bagaimana, Febri? Ya, sudah jelas. Terima kasih, Laura. Ya, saya mau izin menjawab moderator.
Saya ingin menjawab pertanyaan dari Prima, perwakilan kelompok 7. Untuk pertanyaannya mengenai ancaman yang munculnya pesaing baru, bagaimana Koirul Fast Frozen Food melakukan promosi yang bisa menarik minat pelanggan agar tetap membeli produknya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menarik minat pelanggan agar tetap membeli produknya di tengah-tengah munculnya persaingan baru ini, bisa dengan membuat konten yang menarik terkait promosi dari produk Koirul Fast Frozen Food. Karena tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa sosial media seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Nah, itu dengan membuat konten bisa dengan menarik minat pelanggan. Lalu yang kedua juga bisa melakukan review dulu terkait produk dari yang dijual oleh Koirul Fast Frozen Food. Misalkan ketika ada yang membeli produknya, itu bisa langsung ditanya-tanyain gimana terkait produk tersebut, apakah kualitasnya bagus atau tidak. Kemudian yang paling penting itu menjaga kualitas produk agar tetap bagus dan juga pelanggan ini tidak bosan dengan produk yang dijual. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Prima? Ya, Alvin, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Lia Arfi. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan dalam penerapan model harga pada bisnis B2B dan juga B2C? Apabila ada, mengapa? Untuk model harga sendiri, biasanya bisnis B2C itu menerapkan satu harga untuk semua pelanggan. Jadi harga tersebut bisa berubah hanya karena dipengaruhi potongan diskon ataupun promo yang disediakan dari bisnis tersebut. Sementara untuk bisnis B2B, biasanya menawarkan beberapa variasi harga berdasarkan jumlah dan frekuensi pemesanan. Hal itu karena transaksi pada B2B ini bersifat berskala besar dan penawaran harga pun bisa lebih bervariasi tergantung pada pemesanan yang diterima. Seperti itu. Untuk Lia Alfi, apa sudah terjawab? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, untuk seluruh pertanyaan sudah terjawab oleh kelompok penyaji. Selanjutnya, presentasi akan saya tutup untuk kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.